Amin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, syukur kita yang ketiga adalah syukur kita masih diberi hidup. Alhamdulillah. Tidak menyangka, tidak ada gempa bumi, tidak ada hal-hal yang sepertinya mengancam, tapi tiba-tiba datang gelombang tinggi yang menyerang, menghantam. Apa yang terjadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada di antara mereka yang sudah tertidur lelap setelah capek. Ada yang baru memulai pesta, ada yang baru memulai acara, ada yang baru duduk di depan rumahnya, ada yang baru mau kerja ke laut. Mereka tidak pernah tahu bagaimana nasib mereka, karena hanya Allah yang tahu tentang nasib kita, nasib manusia. Mereka tidak berpikir bahwa akan terjadi musibah. Betul apa enggak? Kalau mau terjadi musibah tsunami, kira-kira mereka datang apa enggak ke pinggir pantai? Pasti tidak datang. Tapi karena kita tidak pernah tahu umur kita, tidak pernah tahu nasib kita, Allah berfirman bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu janji Allah. Hanya soal kapan waktunya, itu yang kita tidak tahu. Tetapi Allah menegaskan di ayat yang lain, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah kalau sudah menentukan umur kita, ajal kita, pasti tidak akan ada yang bisa menunda. Sedetik pun tidak akan mundur, sedetik pun tidak akan bisa maju. Itulah umur kita. Maka ketika hari ini kita masih bisa duduk bersama, kita taklim, kita mengkaji ayat-ayat Allah, kita membaca hadisnya Rasulullah SAW, ini adalah kenikmatan yang luar biasa, nikmat yang sangat dahsyat yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang sedang berada di luar sana. Betul apa enggak? Yang tidak dimiliki oleh orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atas peristiwa kemarin. Yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita syukuri nikmat kita masih bisa ke masjid, kita masih bisa ngaji ini dengan semakin semangat, membersihkan hati dan semangat untuk mengamalkan setelah kita belajar. Hadirin Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, saya merenung, andai saya ada di tempat itu, maka apa yang terjadi? Pilihannya dua, bisa selamat, bisa mati. Betul apa enggak? Maka karena kita tidak pernah tahu nasib kita seperti apa esok hari, seminggu lagi, sebulan lagi, mari kita jaga iman dan Islam kita. Kita jaga ketakwaan kita. Kalau ada ngaji di masjid, jangan sia-siakan. Karena kalau malam nanti kita mati, yang kita bawa itu adalah amal-amal ibadah kita. Ngaji kita hari ini, bukan nonton TV kita di luar. Kalau yang mati itu nanti dialami oleh seseorang seminggu lagi, maka seluruh sedekah, sholat, ngaji selama seminggu itu yang dibawa. Harta kita semua, istri kita, suami kita, anak-anak kita tinggalkan. Maka mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat takwa. Sebab banyak orang yang sudah Islam tapi dia belum mendapatkan nikmat takwa. Dia KTP-nya Islam, ditanya sholat apa enggak? Enggak pernah sholat. Betul apa enggak? Ditanya agamanya apa? Muslim. Ditanya pernah puasa enggak di bulan suci Ramadan? Enggak pernah puasa. Zakat enggak? Apalagi. Kalau zakat enggak pernah, sedekah enggak belas. Kalau sholat di mana? Enggak pernah. Giliran saya sholat tapi enggak pernah jamaah. Ini semua adalah apa yang terjadi di luar sana. Maka kita yang masih digerakkan hatinya untuk masuk ke masjid, sholat berjamaah, lalu masih dibuka hatinya untuk bisa melanjutkan taklim, sesungguhnya adalah orang-orang yang paling beruntung. Betul apa enggak? Selain hari ini kita menghabiskan waktu, Mbak Munir umurnya hampir 80 tahun, 70 tahun lebih, tapi tidak pernah bosan. Kenapa Mbak Munir tidak pernah bosan? Karena Mbak Munir yakin
bahwa yang akan dia bawa saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jamaahnya, mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Betul apa enggak? Pak Roto dan semua jamaah yang hadir di sini itu karena yakin bahwa yang kita lakukan akan kita bawa saat kita kembali kepada Allah. Bagaimana dengan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah? Maka kita sebagai orang yang sayang kepada mereka, ajak. Jangan pernah bosan. Tapi ngajaknya pun harus dengan cara yang baik. Jangan ngajak, ayo sholat, tidak sholat kamu nanti masuk neraka kamu. Orang gak mau. Kalau diajak, Pak, longgar. Iya, sholat yuk. Tidak tahu kalau besok kita itu sudah nggak ada, Pak. Oh gitu ya, iya. Mungkin ini adalah sholat kita yang terakhir, Pak. Oh ya, ayo. Mungkin ajakan pertama kita tidak mempan karena belum dibuka hatinya oleh Allah. Ajakan ke-10 kita mungkin akan mendatangkan ma'unah, pertolongan Allah. Siapa yang harus kita ajak yang pertama? Tidak lain adalah keluarga kita, istri kita. Kalau kita ingin istri kita pun masuk surga bersama kita, ajak mereka bersama-sama kita beribadah kepada Allah. Kalau sampean tok yang sholat, istri dibiarin gak sholat, nonton TV di rumah, sampean yang akan masuk surga. Istri nanti dulu, karena ketika ditimbang amalnya, sampean begitu banyak kebaikannya, sementara istri begitu banyak kesalahannya. Kenapa istri dibiarkan bermaksiat? Karena kita tidak peduli dengan istri kita. Akhirnya apa? Ketika kita mau masuk surga, istri protes. Ya Allah, aku dulu pernah menjadi tanggungannya si fulan. Aku harusnya masuk surga bersama si fulan. Tapi karena si fulan ketika masih hidup tidak pernah mengingatkanku tentang sholat, padahal aku sudah menjadi istrinya, maka aku bermaksiat kepadamu. Maka saat ini ketika hari perhitungan, saya minta keadilanmu. Saya tidak sholat karena saya menjadi istri si fulan yang dibiarkan tidak sholat. Andai saya menjadi istrinya fulan yang ulama, yang kiai, yang selalu diingatkan sholat, tentu aku akan masuk surga bersama suamiku. Ya Allah, apa maumu? Aku ingin turunkan dia ke neraka bersamaku. Na'udzubillahi min. Jadi kita membiarkan keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita bermaksiat, sejatinya kita telah menjerumuskan diri kita ke dalam siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita perbaiki diri kita sendiri yang pertama. Yang kedua, istri kita, orang terdekat dari kita. Yang ketiga, anak-anak kita kalau sudah besar. Tanggung jawab kita mengingatkan. Perkara mereka tidak mau, inni bara'atun. Kalau mereka sudah diingatkan, ayo sholat, ayo jamaah, ayo ngaji, nggak mau, kita bisa berhujjah di hadapan Allah. Ketika istri protes seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan menjawab di hadapan Allah, ya Allah, memang aku adalah suaminya si fulanah. Dulu ketika masih hidup, aku selalu mengajak dia sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah di Masjid Al-Huda ada ngaji bersama Ustadz Hayid, tetapi dia tidak pernah mau. Itu adalah persaksian yang disaksikan oleh seluruh malaikat. Para malaikat menjawab, sodakta, betul kamu. Akhirnya kita masuk surga, dapat bidadari yang cantik-cantik, dia tetap berada di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran agar kita, orang-orang yang beriman, itu tidak hanya menjaga diri kita, tetapi harus menjaga keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Kita sebagai orang yang beriman harus menjaga diri kita. Jangan sampai kita dilemparkan ke dalam siksanya Allah. Siksanya Allah di neraka jahanam. Tetapi selain kita menjaga diri kita, rajin sholat, ikut ngaji, jaga keluarga kita. Jangan hanya diri kita yang selamat. Istri kita bagaimana? Ayo kita renungkan. Anak-anak kita bagaimana? Kalau masih punya ayah dan ibu, ayah ibu kita bagaimana? Sholat apa enggak? Puasa apa enggak kalau Ramadan? Bayar zakat, sodako apa enggak kalau berkelebihan harta? Kalau mereka berlebih, kita ingatkan kalau mereka tidak zakat dan sodako. Kalau waktunya Ramadan mereka tidak puasa, kita ingatkan. Kalau waktunya sholat, kita ingatkan. Tapi kalau mereka tidak mau, kita ingatkan, inni bara'atun. Karena masing-masing orang kalau sudah mukallaf, sudah dewasa,
itu sudah menanggung dirinya sendiri dalam pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika pribadi-pribadi muslim itu bisa menjaga dirinya, keluarganya dan masyarakatnya dengan baik, maka insya Allah Islam akan terasa di mana-mana. Maslahat dan manfaatnya Islam akan dirasakan oleh siapapun makhluk Allah, tidak hanya manusia, termasuk hewan-hewan dan binatang. Itulah hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, rasa syukur yang harus kita panjatkan karena hari ini kita masih diberikan iman dan Islam, diberikan takwa dan diberikan kemampuan untuk bisa sholat jamaah. Kita lanjutkan ngaji. Sebab yang sholat jamaah tadi banyak, ada sampai 4 shaf. Tapi yang ikut ngaji kalau dijejer mungkin tinggal 2 shaf. Ya, yang 2 shaf lagi kemana? Berarti belum mendapatkan hidayah. Hidayah itu apa? Petunjuk dari Allah bahwa ngaji setelah maghrib sampai isya itu pahalanya luar biasa. Andai ditukar dengan uang 1 miliar, 1 miliar, sampean pilih ngaji apa uang? Pilih ngaji apa uang? Kalau orang yang waras, kalau besok malam mati, sampean milih mana? Uang apa ngaji? Ngaji. Pasti akan pilih ngaji. Kenapa pilih ngaji? Karena 1 miliar kalau besok malam mati belum sempat belanja. Kalaupun baru beli mobil belum bisa dipakai karena masih nunggu surat-suratnya dari kepolisian. Sementara besok mati, mobil dibawa apa enggak? Uang 1 miliar dibawa apa enggak? Tapi kalau sama ini ikut ngaji hari ini, pahalanya kalau dibanding 1 miliar lebih banyak daripada 1 miliar. Tapi berapa banyak yang mendapat hidayah untuk tetap ngaji di sini? Maka ayo, waktunya ngaji, semangat. Ya, kalau memang tidak ada hajat yang perlu ditinggalkan, ikuti ngaji. Dan jangan hanya diri kita, ajak anak-anak kita, ajak istri kita. Dari dulu saya ngaji hanya bawa istri saya. Kata istri saya, kok enggak ada temennya? Yang lain mana? Padahal kalau ada acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, banyak dan penuh. Betul apa enggak? Kenapa acara ngajinya hanya pas acara Maulid Nabi dan Isra Mi'raj? Padahal pahala ngajinya tidak kalah saat peringatan Maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Betul apa enggak? Karena saat Isra Mi'raj dan Maulid Nabi mungkin ada yang rame, ada yang ngobrol sendiri. Tapi kalau ngaji begini pasti khusus, fokus dan khusyuk. Betul apa enggak? Semua memperhatikan, lalu semua mendapat ilmu. Kalau ngaji-ngaji yang rame, kadang nyari ustadznya yang lucu. Akhirnya kebanyakan lucu, lupa ilmunya dapat apa, dapatnya cuman lucu. Betul apa enggak? Kalau ngaji begini fokus. Karena kita buka kitab. Di situ dibaca ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, Al-Qur'an. Di situ dibaca hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh mari kita syukuri kenikmatan kita masih digerakkan untuk ke masjid, untuk ke mushola, untuk sholat berjamaah. Sebab apa hadirin? Sekali lagi saya merenungkan, tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji Allah sambil ruku, untuk memuji Allah sambil sujud. Betul apa enggak? Orang yang sedang sakit sekarang di rumah sakit, bisa enggak memuji Allah sambil ruku? Bisa enggak memuji Allah sambil sujud? Bahkan sambil berdiri pun mereka tidak bisa. Tapi hari ini mungkin semoga sampai panjang umur kita, sampai kita diberikan sehat walafiat, kita diberi kesempatan untuk bisa memuji Allah sambil berdiri, sambil ruku, sambil sujud. Dilanjutkan, kita masih bisa mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah, korban tsunami kemarin, apakah mereka bisa untuk bersujud kembali, bisa ruku kembali, bisa ngaji kembali, bisa berzikir setelah sholat? Tidak bisa. Tidak ada waktu lagi bagi mereka. Maka dalam surat Al-Munafikun ayat-ayat terakhir Allah mengingatkan, kalau
ajal kita sudah tiba, kalau kematian sudah menyapa kita, maka setiap jiwa yang mengalami mati akan bermohon kepada Allah, akan meminta kepada Allah agar ditunda kematian itu. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Andai engkau bisa mengakhirkan sedetik saja ya Allah, semenit saja ya Allah, 1 jam saja, tidak apa-apa saya mati, tetapi akhirkan walau 1 jam. Untuk apa? Fa asaddaqa, agar aku bisa bersedekah, wa akum minas salihin, dan agar aku bisa menjadi orang-orang yang saleh. Masa kita menunggu ketika ajal sudah tiba untuk meminta kepada Allah? Dan itu pasti dialami oleh setiap orang yang mau mati. Oleh saya, oleh Bapak Ibu sekalian yang mau mati, pasti akan berdoa, ya Allah, akhirkan walau sekejap saja, agar aku bisa bersedekah dan aku bisa beramal soleh. Kenapa tidak kita saat ini yang masih sehat, masih panjang umur, masih seger untuk bersemangat bersedekah dan bersemangat beramal soleh? Maka ayo, amalan-amalan yang belum bisa kita lakukan mumpung masih ada umur, kita genjot. Kita tidak pernah tahu. Saya selalu katakan, kematian itu tidak menunggu umur kita tua. Ada yang mudah diambil, ada yang masih anak-anak.